Polisi sebut Irjen Ferdy Sambo PCR di luar rumah saat insiden Brigadir J. Namun ternyata Sambo ada di sini tak jauh dari TKP. Penyelidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua atau Brigadir J pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 masih terus bergulir. Insiden penembakan di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo pun perlahan menemui titik terang. Polisi sebut Irjen Ferdy Sambo PCR di luar rumah saat insiden Brigadir J. Ternyata Sambo ada di sini tak jauh dari TKP. Penyidik telah memeriksa beberapa rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo dan juga rumah utama. Dalam cuplikan rekaman CCTV, terlihat rombongan Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rombongan Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pun langsung menuju ke rumah utama di Umas Saguling 3. Berselang beberapa menit, Brigadir J dan ajudan lainnya terlihat masih berada di rumah utama. Kemudian, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan ajudan lainnya termasuk Brigadir J dan Barada E, melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil nakes. Sebelumnya, polisi sempat menyebutkan bahwa Irjen Ferdy Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadi insiden penembakan Brigadir J di rumah dinasnya. Melalui penelusuran, diketahui bahwa rumah utama Irjen Ferdy Sambo hanya berjarak 500 meter dari rumah dinas di Duren 3 lokasi terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Setelah tes PCR, para ajudan Irjen Ferdy Sambo menuju rumah dinas. Sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, Putri Chandrawati terlihat juga berada di rumah dinas Duren 3. Diketahui, keluarga Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo mempunyai kebiasaan untuk menunggu hasil tes PCR di rumah dinas. Masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komnas HAM pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2022, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam mengungkapkan bahwa luka pada jasad Brigadir J kemungkinan disebabkan oleh tembakan dengan jarak yang berbeda-beda dan tidak terlalu jauh. Kalau dari karakter luka, jaraknya memang tidak terlalu jauh. Tetapi ada beberapa karakter jarak yang berbeda-beda. Itu dari hasil pendalaman kami, ujar Anam. Selanjutnya, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam menyampaikan bahwa luka pada tubuh Brigadir J yakni terdapat luka peluru masuk dan luka peluru keluar. Tapi pihaknya belum bisa memastikan secara terperinci jumlah luka tersebut. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam lalu membeberkan soal luka pada tubuh Brigadir J yakni terdapat luka peluru masuk dan luka peluru keluar. Namun, ia belum bisa memastikan secara detail jumlah luka tersebut. Ada pertanyaan, kenapa kok jumlah lukanya masuk dan keluar berbeda? Jumlah luka masuk dan keluar berbeda karena memang ada yang masuk dan keluarnya memang pelurunya masih bersarang di tubuh sehingga jumlahnya berbeda, pungkasnya. Diketahui, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan tersendiri yang terpisah dengan tim khusus untuk menangani kasus penembakan Brigadir J. Komnas HAM sendiri sudah mencari informasi dan keterangan dari pihak keluarga Brigadir J hingga tim forensik Polri yang sebelumnya bertugas dalam autopsi korban. Khoirul Anam menyampaikan bahwa Komnas HAM memiliki rangkuman dugaan jenis luka dan waktu kematiannya. Kalau soal luka, pertama kami melihat secara kapan jenazah masuk dan mulai diotopsi. Itu penting untuk menentukan kurang lebih titik jam kematian kapan. Kami juga ditunjukkan titik-titik lubang luka. Di situ luka karena apa? Terus kami ditunjukkan bagaimana mekanisme kerja mereka dalam menyakiti, ungkap Khoirul Anam. Namun, menurutnya Komnas HAM masih menunggu hasil dari proses ekshumasi atau autopsi ulang pada jasad Brigadir J sehingga belum bisa menarik kesimpulan. Masih ada proses ekshumasi, kami tunggu proses ekshumasi,
kata Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Sebelumnya, Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di rumah dinas yang berada di Jalan Duren 3. Saat itu, Baradae alias Richard Eliezer datang setelah mendengar teriakan Putri. Disebutkan juga bahwa Brigadir J sempat menodongkan pistol kepada Putri, hingga terjadilah baku tembak antara Baradae dan Brigadir J.